Bayangkan ada seorang pemimpin yang menolak mengangkat orang yang pintar jika tidak kompeten. Seorang pemimpin yang memecat pejabat hanya karena tidak punya rasa kasih sayang. Bahkan ia menyita kekayaan pejabatnya sendiri jika dianggap tidak wajar. Pemimpin itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam rahasia sistem rekrutmen pejabat paling ketat dalam sejarah pemerintahan dunia. Sistem yang bukan sekedar soal kemampuan, tapi soal amanah, integritas, dan tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jabatan itu amanah, bukan hadiah, apalagi transaksi. Umar memulainya dengan satu prinsip besar. Aku tidak akan memberikan tugas kecuali kepada orang yang amanah dan mau menerima nasihat. Bagi Umar, jabatan bukan penghargaan, bukan hadiah, bukan balas jasa. Jabatan adalah beban amanah. Bahkan beliau berkata tegas, siapa yang mengangkat seseorang karena fanatik atau hubungan keluarga, padahal ada yang lebih baik, maka dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Bayangkan standar ini diterapkan hari ini. Tidak ada nepotisme, tidak ada titipan, tidak ada politik balas budi. Hanya satu ukuran, siapa yang paling layak memikul amanah. Kedua, kompetensi lebih didahulukan daripada kesalehan pribadi. Ini mungkin terdengar sebagai sesuatu yang mengejutkan. Umar pernah mendahulukan orang yang lebih kompeten, walaupun ada orang lain yang lebih soleh secara pribadi. Kenapa? Karena menurut beliau, orang alim tetapi tidak menguasai pekerjaannya akan mudah ditipu dan disesatkan. Bahkan Umar pernah kemudian berkata, celakalah orang yang tidak mengetahui keburukan karena dia lebih mudah terjatuh ke dalamnya. Artinya, seseorang pejabat harus paham masalah, mengerti resiko, tahu bagaimana kejahatan itu bekerja, karena tanpa itu kebaikan saja tidak cukup untuk memimpin. Ketiga, syarat utama pejabat menurut Umar bin Khattab. Umar menetapkan standar yang sangat jelas. Yang pertama, kuat dan amanah. Ia selalu memilih orang terkuat dari orang yang kuat. Bukan sekedar kuat fisik, tapi kuat mental, tegas, dan tahan tekanan. Dua, berilmu dan menguasai pekerjaan. Umar selalu menugaskan orang yang paling paham pada bidangnya. Karena menurut beliau, keutamaan tanpa kompetensi tidak akan menyelamatkan pemerintahan. Tiga, punya kasih sayang kepada rakyat. Ini syarat yang sering dilupakan. Umar pernah membatalkan pengangkatan seseorang calon pejabat hanya karena ia berkata, saya tidak pernah mencium anak saya. Umar langsung berkata, orang yang tidak menyayangi tidak layak untuk memimpin. Keempat, tidak boleh meminta jabatan. Salah satu prinsip paling keras dari kemudian Umar bin Khattab adalah orang yang meminta jabatan tidak akan diberi jabatan. Beliau berkata, orang yang meminta jabatan ini tidak akan dibantu dalam menjalankannya. Karena menurut Umar, orang yang mengejar jabatan dan kekuasaan biasanya mencintai kehormatan, bukan mencintai tanggung jawab. Dan pemimpin yang seperti itu maka berbahaya bagi umat. Yang kelima, pengawasan ketat terhadap pejabat. Umar tidak berhenti hanya pada proses seleksi. Ia juga kemudian melakukan pengawasan super ketat. Sebelum menjabat, semua kekayaan pejabat itu dicatat. Setelah menjabat, jika hartanya meningkat, tidak secara wajar, langsung kemudian diperiksa, dan jika terbukti harta tersebut kemudian disita
Umar berkata, "Aku mengangkat kalian untuk bekerja, bukan untuk berdagang." Inilah konsep transparansi kekayaan pejabat pertama dalam sejarah pemerintahan. Yang keenam, pejabat dilarang berbisnis. Mengapa? Karena Umar tahu konflik kepentingan adalah sumber korupsi. Seorang pejabat pernah kaya karena berdagang dengan gajinya. Apa yang Umar lakukan? Semua keuntungan dagangannya disita tanpa kompromi. Ketujuh, pejabat harus diuji sebelum dilantik. Umar tidak pernah langsung mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat. Ia menguji mereka terlebih dahulu, kadang selama 1 tahun penuh, untuk melihat kejujurannya, konsistensinya, akhlak saat diawasi dan saat sendirian. Karena Umar tahu karakter asli manusia muncul ketika tidak dilihat oleh orang lain. Kedelapan, larangan untuk nepotisme. Umar bahkan tidak mengangkat putranya sendiri, sepupunya sendiri, padahal mereka layak. Ketika ada yang menyarankan anaknya untuk menjadi wali atau gubernur, Umar marah dan berkata, "Aku tidak menginginkan ini." Karena menurut beliau, mengangkat keluarga walaupun layak tetap membuka pintu bagi fitnah. Kesembilan, musyawarah sebelum mengangkat pejabat. Setiap pengangkatan wali atau gubernur dilakukan melalui konsultasi dengan sahabat, pertimbangan yang mendalam, diskusi terbuka. Karena Umar tidak pernah menganggap dirinya paling benar. Ia memimpin dengan syura, bukan dengan otoritarianisme. Kesepuluh, sifat pejabat ideal menurut Umar. Umar bin Khattab juga menetapkan karakter pejabat yang zuhud, dia tidak hidup mewah, rendah hati, tidak berbeda dengan rakyat, warok, takut terhadap dosa. Bahkan banyak wali atau semacam gubernurnya yang justru menolak jabatan karena takut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelajaran besar untuk zaman sekarang, dari semua ini kita belajar satu hal. Sistem yang diterapkan Umar bin Khattab bukan sekedar administrasi, tapi sistem yang dibangun di atas 3 fondasi: takwa, kompetensi, dan pengawasan. Dan inilah rahasianya, mengapa dalam waktu yang singkat, negara di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi bersih dari korupsi, stabil secara politik, dan sejahtera secara ekonomi, dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Karena ketika pejabat dipilih dengan standar langit, maka keadilan pun turun ke bumi. Pertanyaannya adalah sekarang, jika standar Umar ini diterapkan hari ini, berapa banyak pejabat yang masih akan bertahan di kursinya? Dan berapa banyak yang justru akan memilih untuk mundur karena takut pada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah warisan kepemimpinan jenius Umar bin Khattab, sebuah standar yang belum pernah tertandingi.